Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurtias Rahayu. Saya dari kelas Kapita RB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Ini informasi terkait jurnal yang saya review. Yang pertama, judul dari jurnal yang saya review adalah Aplikasi Pengetahuan Dasar HIV dan AIDS berbasis Android. Lalu, jurnal tersebut berasal dari Sarjana Teknik Informatika. Volume dan halaman, volume 2, nomor 2 dan halaman 1151 sampai 1159. Tahun jurnal 2014. Penulis Arnusani Rohmatika dan Ardi Pujianta. Reviewer saya sendiri Nurtias Rahayu. Tanggal review 2 Mei 2020. Tujuan penelitian tidak dicantumkan pada jurnal. Terus subjek penelitian adalah aplikasi pengetahuan HIV berbasis Android yang dapat menghadirkan halaman media yang dapat diakses kapan saja melalui media seluler berbasis Android. Bahan dan materi penelitian adalah artikel, lembar, informasi, buku, serta materi tentang HIV dan AIDS. Metode penelitiannya melakukan pengumpulan data, yaitu studi pusaka dan metode dokumentasi dan pengembangan sistem. Perancangan sistem dijelaskan menggunakan diagram konteks. Perancangan basis data dijelaskan menggunakan ER diagram. Hasil penelitiannya yaitu berdasarkan hasil uji sistem black box test. Nilai persentase untuk jawaban ya adalah 100% dan hasil uji alpha test yaitu sangat setuju sama dengan 35,71%. Setuju 64,28%, sehingga perangkat lunak layak untuk digunakan serta sesuai dengan kebutuhan pemakaian user. Review dari judulnya. Yang pertama, judul yang dipakai merupakan keterangan untuk isi tulisan, sehingga judul sudah merupakan label bukan kalimat. Yang kedua, judul sudah mengandung prinsip-prinsip judul, seperti telah membedakan topik dan judul, mengandung manfaat yang dituangkan pada isi tulisan, dan menarik perhatian, sehingga judul sudah atraktif. Yang ketiga, sudah menggunakan kata-kata yang tidak bertele-tele dan mencakup isinya. Yang keempat, menggunakan singkatan pada nama penyakit HIV dan AIDS yang pada umumnya memang disingkat. Yang kedua, review tentang penulis atau autor. Yang pertama, ini kesalahan dari cara penulisan penulis, dan ini yang benarnya. Yang pertama, yang salahnya itu tidak ditulis berdasarkan alfabet. Yang kedua, pada salah satu penulis terdapat alamat lengkap termasuk institusi, namun pada penulis kedua hanya ada alamat email, sehingga memungkinkan untuk terjadi kerugian internasional indeks. Nah, tapi yang benarnya itu bisa saja penulis menuliskan nama berdasarkan urutan besar kontribusi dalam penelitian atau penulisan. Terus yang kedua, ditulis dengan nama lengkap disertai dengan nomor induk. Review abstrak. Abstrak tidak lebih dari 250 kata, itu sudah benar. Terus tidak mengandung unsur referensi dan rumus, itu juga sudah benar. Mengandung tujuan utama dan lingkup serta kesimpulan utama, itu juga sudah benar. Terus kata kunci kurang dari 5 kata kunci. Seharusnya biasanya pada abstrak paling tidak ada 5 kata kunci. Terus yang kedua,
abstrak tidak mengandung metodologi. Seharusnya abstrak mengandung metodologi penelitian. Selanjutnya, metode atau eksperimen. Metode penelitian sudah menjelaskan apa saja yang akan dilakukan agar penelitian dapat berjalan secara struktur pastinya. Terus dilengkapi dengan peralatan atau perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. Dan sudah terdapat standar-standar yang diacu dalam penelitian. Itu yang benarnya. Terus tidak terdapat besaran atau satuan dikarenakan penelitian yang dilakukan memang tidak memerlukan besaran atau satuan apapun. Ketentuannya biasanya di metodologi atau eksperimen itu terdapat besaran atau satuan tuh. Terus penulis tidak mencantumkan lokasi penelitian pada metode. Seharusnya penulis mencantumkan lokasi penelitian. Hasil eksperimen yang pertama, ini terdapat tampilan dari hasil eksperimen, itu tampilan aplikasi. Hasil penelitian sudah relevan dengan kajian pustaka yang dicantumkan mengenai aplikasi Android. Terus hasil yang didapatkan yaitu aplikasi untuk pengetahuan dasar tentang HIV dan AIDS dengan tujuan memperbaiki stigma dan diskriminasi terhadap ODA. Melakukan perhitungan menggunakan rumus dari teori alpha-test. Ini yang benarnya. Terus ini ada beberapa yang kurang, yaitu tidak terdapat subbab dengan judul hasil atau analisis eksperimen. Yang kedua, tidak terdapat analisis dari hasil penelitian, namun dari bab perancangan dan implementasi bisa dilihat bahwa sudah relevan dengan tujuan awal, sudah disebutkan di abstrak. Tidak dicantumkan kesimpulan bertahap, namun dicantumkan tahap pada perancangan dan pada implementasi sistem. Selanjutnya kesimpulan. Terdapat hasil akhir dan hasil eksperimen. Tercantum bahwa hasil sudah sesuai dengan tujuan awal. Lalu penulis tidak memasukkan hal-hal yang sebaliknya dari hasil eksperimen. Ini yang benarnya, terus yang kurangnya ada yang pertama lebih terlihat seperti analisis dan pembahasan dari hasil eksperimen, terus tidak terdapat arahan penelitian berikutnya. Review untuk ucapan terima kasih. Penulis tidak menuliskan ucapan terima kasih pada jurnalnya. Referensi yang digunakan sudah relevan, yaitu tentang Android, database, HIV, dan AIDS. Style penulisan sudah menggunakan IEEE. Lalu review keseluruhan dari saya, yaitu jurnal yang ditulis tentang penelitian dengan tujuan sebagai langkah awal untuk memperbaiki stigma dan diskriminasi banyak orang terhadap ODHA, yaitu orang dengan HIV dan AIDS. Terdapat beberapa kekurangan saat penulisan, seperti penulisannya tidak 100% mengikuti teknik penulisan artikel ilmiah, hanya seperti bentuk laporan dari pembuatan sebuah perangkat lunak. Namun, tetap saja jurnal ini sudah memenuhi beberapa kaidah penulisan yang baik dan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.